Sekolah tempat menuntut ilmu. Lingkungan sekolah harus dipelihara, dijaga keindahan dan kebersihannya. Maka dari itu, perlu kerjasama. Bentuk kerjasama di sekolah yaitu piket dan belajar kelompok. Nah, sekarang Bapak akan membahas di sini itu tentang yang pertama adalah apa itu kerjasama, yang kedua apa manfaat kerjasama, dan yang ketiga adalah cara bekerja sama dalam keragaman. Nah, yang pertama Bapak akan jelaskan apa itu kerjasama. Jadi kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat kerjasama. Nah, manfaat kerjasama itu yang pertama adalah pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Hasil pekerjaan akan memuaskan. Yang keempat, terciptanya rasa kebersamaan dan aman. Yang kelima, lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman. Nah, itu adalah manfaat dari kerjasama, ya. Nah, sekarang cara bekerja sama di dalam keragaman. Jadi kerjasama dalam keragaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Jadi cara kita bekerja sama dalam keragaman, kita harus saling menghormati, saling tolong menolong, tidak membeda-bedakan, menjaga persatuan dan kesatuan. Karena keragaman itu adalah perbedaan, sehingga kita harus tetap saling kerjasama. Contohnya pada saat di sekolah kita melaksanakan tugas piket, kita tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya si A itu berasal dari suku Sunda misalnya, ataupun agamanya yang berbeda, kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita tetap selalu bekerja sama. Karena dengan bekerja sama itu, pekerjaan yang kita lakukan akan cepat selesai, sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan dengan cara tidak membeda-bedakan keragaman. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah bentuk kerjasama dalam keragaman, yaitu ini ada beberapa orang yang sedang melakukan gotong royong. Karena gotong royong itu merupakan contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, coba perhatikan ada bentuk keragaman apa saja yang terlihat pada gambar tersebut. Ada anak-anak yang sedang pakai jilbab, itu sedang memungut sampah. Ada ibu-ibu yang sedang menyapu. Ada bapak-bapak yang sedang mengangkat tong sampah. Ada anak-anak yang baju kuning yang sedang mengangkat sampah juga. Nah, itu terlihat ada keragaman. Yang pertama adalah keragaman agama dulu. Di sana ada agama Islam dan agama Hindu misalnya. Terus yang kedua keragaman tentang warna kulit. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit agak hitam. Ada keragaman dalam bentuk rambut, bahasa misalnya bahasa daerah. Nah, walaupun mereka banyak perbedaan misalnya dari segi agama, warna kulit, jenis rambut dan lain sebagainya, mereka tetap melakukan kegiatan gotong royong, tetap melakukan persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah contoh kerjasama yang dilakukan dalam keragaman. Nah, bekerja sama dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa melakukan kerjasama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Ini adalah permainan tradisional. Ayo, siapa yang tahu permainan apa ini namanya? Nah, ini adalah permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik, yang bernama permainan bakya.
Nah, dalam permainan bahagia kita juga di sini menunjukkan sikap bekerja sama. Karena permainan ini dilakukan dengan cara berkelompok. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, di mana sajakah kita harus melakukan kerjasama? Kerjasama itu bisa dilakukan di mana saja. Ini adalah contoh kerjasama di sekolah misalnya. Nah, ini adalah bentuk kerjasama di lingkungan sekolah, itu piket bersama membersihkan kelas. Di dalam piket juga tidak boleh membeda-bedakan, tetap melakukan kerjasama dengan baik. Selain piket, bentuk kerjasama yang ada di sekolah itu adalah belajar kelompok. Misalnya pada saat mengerjakan tugas kelompok di sekolah, kita harus bekerja sama dengan baik. Itu juga termasuk bentuk kerjasama di dalam keragaman. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah bentuk contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Misalnya melakukan ronda malam, melakukan kerja bakti, dan melakukan gotong royong dengan tidak membeda-bedakan, tetap saling tolong-menolong, saling menghormati, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ini adalah contoh bentuk kerjasama di dalam keragaman yang terdapat di lingkungan bermasyarakat. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini bentuk kerjasama di lingkungan apa? Siapa yang bisa? Ini adalah bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Itu tetap saling bekerja sama membersihkan rumah. Ada yang menyapu, membersihkan jendela, dan ada yang membersihkan rumput. Itu termasuk bentuk kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Jadi kerjasama dalam keragaman itu bisa dilakukan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jelaskan hari ini anak-anak bisa mengerti dan paham tentang apa itu kerjasama dalam keragaman. Sekian dan terima kasih. Kita semua